Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman, channel yang memberi edukasi tentang bagaimana teknik negosiasi kredit macet. Bapak Ibu, kali ini saya tidak akan membahas surat atau pertanyaan dari teman-teman, tapi kita akan membahas tentang eh, fenomena yang menjelang bulan Juni atau semester pertama tahun 2025. Jadi Bapak Ibu, bahwa bank itu setiap awal tahun dia akan membuat yang namanya target. Berbagai target mereka buat. Target pencapaian laba, target pemasukan tunggakan, target pencapaian simpanan, target eh, ekspansi kredit, dan sebagainya. Target itu dibuat untuk membuat karyawan yang ada di sebuah bank tersebut bekerja secara maksimal dan terkoordinasi supaya bisa mencapai target. Apa yang didapat bila target tercapai? Secara individual biasanya akan ada bonus, akan ada promosi jabatan, akan ada kenaikan pangkat dan seterusnya. Dan biasanya kalau bonus yang berupa finansial itu cukup besar. Makanya mereka berlomba-lomba untuk bisa mengejar target yang dibuat oleh manajemen. Nah, biasanya bank-bank akan melakukan evaluasi di setengah tahun ini, di semester pertama ini. Biasanya mereka akan memperhitungkan apakah target-targetnya sudah mencapai minimalnya 50%. Kalau target itu kan dibuat untuk dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, semester pertama ini mereka akan melakukan evaluasi. Apakah di semester pertama ini target yang mereka buat, yang mereka dapatkan dari manajemen itu sudah mencapai 50%. Nah, biasanya salah satu yang mereka lakukan dalam rangka untuk mencapai target adalah lelang. Kenapa harus lelang? Jadi begini Bapak Ibu, lelang itu ada beberapa keuntungan yang berimbas pada pencapaian target. Dengan adanya lelang, maka target laba terpengaruh, ya. Karena dengan adanya lelang akan ada pemasukan ya dari hasil lelang, mungkin laba yang tadinya belum mencapai 50%, dengan adanya lelang target laba bisa terpenuhi 50% di semester pertama ini. Lalu apalagi target pemasukan tunggakan, ya. Target pemasukan tunggakan itu juga yang dipengaruhi dari adanya lelang. Karena dengan adanya lelang, maka tunggakan yang semula susah masuk atau mungkin tidak berhasil ditagih, mungkin melalui mekanisme lelang, target tunggakannya menjadi tercapai. Makanya bank biasanya menjelang semester pertama mereka banyak mengusulkan lelang. Keuntungannya tadi, 1, laba tercapai, 2, pemasukan tunggakan. Ada nggak keuntungan lain? Ada. Keuntungan lain itu adanya tidak secara langsung, ya. Keuntungan lain adalah untuk mengendalikan yang namanya biaya penghapusan tunggakan, ya. Dengan adanya pemasukan dari hasil lelang, maka biaya pencadangan penghapusan pinjaman otomatis akan berkurang. Itu yang dampak secara tidak langsung. Jadi memang bank biasanya itu menjelang semester pertama mereka akan melakukan lelang. Mereka sudah mempersiapkan dari bulan April Bapak Ibu. April, Mei ini mereka mempersiapkan. Nah biasanya di awal-awal Juni mereka melakukan lelang. Jadi Bapak Ibu yang saat ini mungkin sudah dalam posisi sudah mendapat SP1, SP2, SP3, itu waspada ya. Waspada. Saya tidak menakut-nakutin, tapi waspada itu harus
diartikan, ditafsirkan untuk mempersiapkan perlawanan gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu dengar kata lelang, panik, stres, terus nggak berbuat apa-apa gitu. Seringkali saya mendapatkan konsultasi, pertanyaan dari teman-teman yang menyampaikan, Pak, saya sudah didaftarkan lelang. Saya sudah keluar tanggal lelangnya. Terus saya tanya, Bapak sudah lakukan apa? Saya nggak tahu, Pak, apa yang harus saya perbuat. Karena saya belum ada uang gitu. Jadi kebanyakan teman-teman itu ketika terbit tanggal lelang, yang dipikir itu duit gitu. Ya memang betul, sebaiknya dilunasin daripada kelelang. Tapi itu sudah terlambat kalau kita bicaranya sudah terbit tanggal lelang. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah melakukan perlawanan. Ketika Bapak Ibu dihadapkan dalam pilihan lunasi atau lelang, yang dilakukan adalah membuat perlawanan. Untuk melakukan pelunasan nggak ada uang, ya berarti bikin perlawanan. Jangan diem saja gitu. Caranya gimana? Gugat ke pengadilan. Gugat ke pengadilan. Cari akar masalah yang bisa diangkat. Kayak gitu ya. Nah, coba Bapak pelajari. Ada peraturan otoritas jasa keuangan. Ada peraturan menteri keuangan tentang lelang. Buka itu, cari di Google. Sekarang ilmunya, sekarang nggak ada orang bodoh. Buka aja di Google. Di situ ada. Cari yang berkaitan dengan lelang. Yang bagaimana yang lelang itu akan menjadi pertimbangan hakim. Yang akan menjadi menghambat adanya proses lelang gitu. Nah, makanya beberapa konten-konten saya sebelumnya, kalau Bapak Ibu dihadapkan kondisi yang seperti itu, lakukan analisa. Analisanya bagaimana? Analisa terhadap agunan yang Bapak berikan, Bapak Ibu berikan. Pertama, analisanya apakah Bapak Ibu agunannya itu berupa tanah kosong, atau rumah, atau ruko, atau kios, atau gudang. Nah, itu akan menjadi mempengaruhi. Biasanya kalau tanah kosong, itu peminatnya lebih banyak. Kenapa? Karena kalau tanah kosong tidak di dalam penguasaan 24 jam. Sehingga bila dilelang, pemenang lelangnya mudah untuk menguasai lokasi tersebut. Gitu ya. Tapi kalau ada bangunannya, apalagi ditempatin, nah biasanya orang yang mau ikut lelang berpikir, apakah nanti saya tidak kerepotan untuk mengusirnya dari rumah tersebut kalau saya menang lelang? Apakah nanti tidak ada perlawanan? Apakah nanti saya harus keluar uang lagi untuk eksekusi pengosongan dan sebagainya? Mereka kan berpikir. Makanya kenapa itu sangat mempengaruhi. Nah ini Bapak Ibu harus pertimbangkan. Apakah jaminan saya marketable? Apakah jaminan saya letaknya strategis? Apakah jaminan saya tidak dalam sengketa? Ini sangat menentukan. Faktor-faktor ini dipertimbangkan. Ya, jadi ketika Bapak Ibu dihadapkan dengan ancaman lelang dan untuk melunasi tidak ada uang, segera analisa jaminannya. Supaya apa? Bapak Ibu tahu, ini kalau dilelang laku enggak ini? Gitu ya. Orang cenderung mau ditawari untuk lelang. Pertama, kalau lokasinya strategis. Ya. Kedua, kalau agunannya tidak dalam penguasaan 24 jam. Ketiga, kalau nilainya di bawah nilai pasar. Itu. Kalau 3 faktor itu terpenuhi, pasti ada peminatnya. Nah, kalau posisinya Bapak Ibu 3-tiganya masuk, terus gimana? Ya, upayakan supaya lelang itu menjadi tidak ada peminatnya gitu. Saya sering memberi sebuah gambaran ya, analogi supaya mudah dicerna. Misalnya Bapak Ibu gini, Bapak Ibu jualan sama-sama jualan jeruk ya. Sebelahnya jualan jeruk, Bapak jualan jeruk.
Kalau Bapak ingin jeruknya laku, mungkin yang sebelah keluar dari peti, ditaruh di tata, berantakan, nggak menarik gitu. Kalau Bapak pengen laku, Bapak berusaha untuk bagaimana, walaupun sama-sama jeruk, walaupun belinya di tempat yang sama, kulaannya, tapi agar menjadi menarik, mungkin dilap dulu jeruknya, supaya bersih, supaya kelihatan bersih, supaya kelihatan mengkilap, terus ditaruhnya, ditata dengan rapi, supaya menarik. Nah, itu adalah teknik marketing agar dagangannya laku. Nah, kalau ini dibalik, agar dagangannya tidak laku, agar dagangannya tidak diminati. Caranya gimana? Pikir sendiri. Jangan minta tanya sama saya. Nanti saya kena teguran gitu ya. Saya diprotes nanti. Jadi intinya bagaimana agar aset Bapak tidak menarik buat calon pembeli. Terjemahannya silakan bebas. Yang penting dibikin nggak laku dengan kontra analisa tadi. Kalau pengen jeruknya laku, dibersihin, dibikin mengkilap, ditata yang rapi, supaya lebih menarik. Orang mau beli tempat Bapak. Nah, kalau harganya sama, yang sebelah ditata sembarangan, nggak rapi, masih kotor, masih ada kotoran, nempel, bahkan ada daun-daun yang berantakan, daun jeruk berantakan, nggak menarik. Nah, sekarang bagaimana agar aset Bapak tidak menarik? Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah lakukan itu, ya, sudah lakukan itu, Bapak Ibu masih takut, gugat banknya ke pengadilan. Supaya apa? Supaya masyarakat mendengar bahwa aset Bapak Ibu itu sedang sengketa di pengadilan. Kan masyarakat nggak tahu sengketanya apa. Walaupun gugatan Bapak Ibu itu mengada-ada, walaupun gugatan Bapak Ibu itu berpotensi ditolak, walaupun gugatan Bapak Ibu itu tidak bisa disidangkan atau tidak bisa diproses, nggak penting. Yang penting move-nya, ya, isunya keluar bahwa aset yang mau dilelang itu sedang dilakukan gugatan ke pengadilan. Kalau perlu, bikin spanduk, pasang di rumah tersebut, pasang di objek jaminan, tanah dan rumah ini dalam sengketa di pengadilan negeri titik-titik-titik dengan nomor perkara sekian. Pasang kayak gitu, supaya orang yang mau lihat atau survei ke lokasi karena dia dengar aset itu mau dilelang, dia baca tulisannya, wih, ada sengketa, ada gugatan. Nah, orang mundur gitu. Itu caranya. Salah satunya seperti itu. Jadi memang kembali penjelasan saya bahwa semester pertama setengah tahun ini itu adalah saatnya bank melakukan evaluasi. Apakah target-target yang dibuat oleh manajemen di awal tahun sudah tercapai apa belum? Mana nih yang belum? Misalnya target pencapaian outstanding. Outstanding itu artinya pencapaian kredit yang dikeluarkan, kredit yang disalurkan. Mereka menghitung, oh sudah tercapai 57%. Berarti sudah melampaui 7% dari target, karena di semester pertama itu berarti minimal kan 50%. Oh, target pencapaian simpanan, wah udah 200%, berarti aman. Pencapaian simpanan mereka nggak pikirkan lagi. Terus target pemasukan tunggakan misalnya, waduh baru 35%, belum mencapai 50%. Terus lagi misalnya biaya terlalu besar, sudah 135% dari pencapaian biaya yang harus dikeluarkan misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka akan analisa, mereka akan buat statistiknya, mana yang akan menjadi prioritas untuk digenjot agar semester berikutnya tercapai, melampaui target yang diberikan. Nah, makanya di
semester pertama ini di bulan Juni akan banyak lelang. Mungkin ada pertanyaan, loh Pak, katanya lelang itu second opinion. Katanya lelang itu pilihan terakhir Pak. Kenapa justru dilelang gitu ya? Jadi Bapak Ibu, sekarang perbankan itu sudah menjadi komunitas bisnis, ya. Walaupun ada misi sosial, walaupun ada misi negara di situ bahwa bank itu adalah agent of development, tapi sekarang full business oriented. Jadi mereka lebih banyak mengejar agar perusahaan laba. Makanya sering kan operasionalnya sekarang Bapak Ibu sering lihat ya di TV, di pemberitaan, bank pasang stiker, pasang spanduk, pasang banner, kemudian petugas lapangan mengintimidasi seperti debt collector, memerintahkan agar debitur cari utangan, kalau perlu gadai, kalau perlu pinjam ke rentenir, yang penting bulan ini bisa bayar. Mereka sudah sedemikian rupa cara menagihnya, karena memang dari pimpinan juga tekanannya seperti itu. Kamu mau sehari kerja keliling nggak berhenti kunjungin nasabah puluhan bahkan ratusan, nggak ada artinya di mata manajemen kalau tidak ada pemasukan. Tapi walaupun kamu cuma lewat WA, walaupun cuma lewat telepon, tapi kamu berhasil ada yang masuk tunggakan, ya berarti kamu dianggap kerja gitu. Dan mereka juga sudah terbiasa bekerja dalam tekanan kuat, ya tekanan keras. Makanya mereka juga menekannya ke nasabah kuat gitu, sebagai bentuk balas dendam gitu. Dari pagi sudah dimarahin sama pimpinan, dipaksa harus mencapai target, dia keluarnya juga menekannya seperti itu. Jadi gitu ya Bapak Ibu, waspada menjelang Juni pasti akan banyak lelang. Sekarang Bapak Ibu harus sudah menganalisa, oh kayaknya saya termasuk orang yang dilelang nih. Nah udah segera analisa. Kalau udah nggak mampu lagi berpikir bagaimana melunasi, ya sekarang berpikir bagaimana agar lelang itu tidak ada peminatnya, lelang itu tidak menarik sehingga nggak laku. Gitu yang harus dilakukan seperti itu. Caranya gimana? Caranya seperti tadi saya sampaikan. Kayak gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.